Alhamdulillah. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Kepada saudara-saudaraku dari kalangan non-muslim, Nasrani, Hindu, Buddha, dan yang lainnya, kalian adalah saudara-saudara kami sesama warga negara Indonesia dan kami cinta kalian semua. Kepada saudara-saudaraku dari Tionghoa, kita adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama. Kami tidak marah pada Anda. Justru kami kecewa dan kami marah kepada orang-orang, kelompok-kelompok yang memecah belah kita. Para pemodal-pemodal dengan menempatkan aktor-aktor politik, dengan menggunakan tangan-tangan keamanan yang mengganggu keharmonian kita sesama umat beragama, yang mengganggu keharmonian kita sesama warga negara Indonesia. Karenanya misi kami adalah bersatu dan untuk persatuan Indonesia. Saya akan berikan kepada Pak Munarman untuk membacakan poin-poin press conference pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan sikap dari GNPF sebagai berikut. Karena saudara Ahok sudah menjadi tersangka, maka kami minta agar ia segera ditahan karena beberapa alasan sebagai berikut. 1. Sudah dinyatakan sebagai tersangka dengan ancaman 5 tahun penjara sesuai pasal 156A KUHP. 2. Berpotensi melarikan diri walau sudah dicekal Mabes Polri. 3. Berpotensi hilangkan barang bukti lainnya selain yang sudah disita oleh Polri, termasuk perangkat rekaman resmi Pemprov DKI Jakarta yang berada di bawah wewenang Ahok. Jadi dia masih bisa mempengaruhi untuk menghapus, menghilangkan, mengedit video yang diupload melalui situs resmi Pemprov DKI. 4. Berpotensi mengulangi perbuatan sesuai dengan sikap arogannya selama ini yang suka mencaci dan menghina ulama serta umat Islam. Seperti contohnya adalah pernyataan pada hari yang sama pada saat dirinya dinyatakan sebagai tersangka Rabu 16 November 2016 di ABC News, ya, ABC News yang menyatakan bahwa peserta aksi bela Islam 411 dibayar per orang 500.000. Ini tuduhan yang tidak mendasar, ya, dan dia ngomongnya tanpa data. 5. Pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh saudara Ahok telah membuat kegaduhan atau heboh nasional bahkan internasional yang berdampak luas serta telah menyebabkan jatuhnya korban luka maupun meninggal. Bahkan perbuatan saudara Ahok ini sangat berpotensi memecah belah bangsa dan negara Indonesia. Kita tahu begitu Ahok ditetapkan sebagai tersangka, ada orang-orang yang tidak paham tentang masalah tiba-tiba berdemo kalau Ahok ditahan maka akan memerdekakan diri. Ini kan sebetulnya orang-orang yang tidak paham, ya. Justru artinya ini menunjukkan, membuktikan bahwa saudara Ahok ini yang memecah belah, ya. Masa proses hukum dikaitkan dengan pemisahan negara, ya. Kemudian yang keenam, alasan bahwa Ahok harus ditahan, ya, harus ditahan karena itu adalah prosedur hukumnya. Selama ini tersangka yang terkait pasal 156A KUHP itu selalu ditahan, seperti kasus Arswendo, Lia Aminuddin, Yusman Roy, Ahmad Musadek, dan sebagainya. Sehingga tidak ditahannya Ahok setelah dinyatakan sebagai tersangka terkait pasal 156A adalah ketidakadilan dan ketidaksamaan di muka hukum. Ketidakadilan dan ketidaksamaan di muka hukum.
ya, dan ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum. Jadi saya ulangi lagi, semua tersangka yang terkait dengan pasal 156A KUHP dalam sejarah Republik Indonesia itu pasti selalu ditahan. Pasti selalu ditahan. Tidak pernah ada yang dinyatakan tersangka itu bebas berkeliaran, bahkan bebas untuk cuap di mana-mana dan dengan arogan, masih menghina juga pihak lain dan memecah belah bangsa ini. Jadi saya kira ini tidak pernah ada kejadiannya dan ini menunjukkan ketidaksamaan di muka hukum. Tidak ada equality before the law-nya, ya. Itu yang kita mau tegaskan, karena itu harus ditahan supaya tidak mengulangi perbuatannya seperti yang kita atas tadi, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri. Ya. Jadi ini yang alasan kenapa Ahok harus ditahan. Dan juga terkait pasal 156A ini, kalau ini menjadi presiden bahwa orang bebas menghina, mencaci maki agama apapun yang ada di Indonesia, ya, tanpa ditahan, maka akan membangkitkan keberanian pihak-pihak lain untuk melakukan penistaan dan penghinaan terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Dan itu sudah terbukti. Ada beberapa di sosmed, di Facebook yang mengikuti pernyataan Ahok, ya, dan minta ditantang untuk minta diproses hukum dan minta ditangkap. Karena dia tahu tidak akan ditangkap, tidak akan ditahan. Ini menjadi contoh, ya. Ini menjadi contoh. Banyak sekali sekarang di Facebook maupun di Twitter yang menghina-menghina, yang seolah-olah menantang untuk ditangkap dan ditahan. Karena dia tahu Ahok tidak ditahan. Karena itu mereka berani, ya. Nah, ini presiden buruk dan ini akan membuat kekacauan di Indonesia, kekacauan hukum. Oleh karena itu, ya, karena Ahok tidak ditahan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan gelar aksi bela Islam 3 pada tanggal 2 Desember 2016 dengan judul Aksi Damai dan Doa untuk Negeri. Ya, bersatu dan berdoa untuk negeri. Ya, jadi kami akan menggunakan tagline bersatu dan berdoa untuk negeri. Jadi ini aksi kami lakukan ini adalah untuk mempersatukan Indonesia dan mendoakan Indonesia supaya selamat, tidak tercerai-berai, tidak diadu domba, dan tidak dipermainkan oleh para pemodal baik lokal maupun internasional yang dengan kekuatan modalnya mencoba untuk membeli institusi dan aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Ya, karena itu kita akan lakukan aksinya adalah aksi damai dengan tagline bersatu dan berdoa untuk negeri. Kegiatannya adalah sholat Jumat bersama. Ya, sholat Jumat bersama yang posisi imamnya ini ada di bundaran Hotel Indonesia, posisi khotib dan imamnya, ya. Jadi kita akan sholat Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat kita akan mulai melakukan istighosah, maulid, ya. Tempatnya di sepanjang Jalan Protokol Sudirman dan Tamrin. Kita meminta dan mengajak para ulama dan umat Islam tetap bersatu, dan perlu kita sampaikan bahwa seluruh elemen ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, ya, saya katakan lagi, seluruh elemen ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, ya, dengan menggunakan berbagai macam task force-nya, ya, satgasnya akan mengikuti aksi bela Islam ketiga ini. Karena itu kami serukan yang kedua, waspada dari penggembosan dan adu domba, sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini, ya, menggembosi dengan cara macam-macam, mulai dari menakut-nakuti, merayu, ya, dan ancaman-ancaman. Kemudian ikhlaskan niat dan bulatkan tekad. Saya kira itu yang mengenai aksi bela Islam 3, dan saya mau sampaikan unjuk rasa, menyatakan sikap, ya, kemudian berkumpul itu adalah hak dasar dari warga negara.
tidak bisa dihalangi dan tidak boleh dituduh dengan tuduhan-tuduhan atau labeling-labeling yang negatif lainnya. Apalagi menyatakan bahwa kalau ada aksi maka ini tujuannya politik segala macam. Ya walaupun katakanlah mau berpolitik, disahkan itu dalam undang-undang. Itu hak berpolitik, salah satu hak warga negara dalam berpolitik. Kenapa ditakuti dan kenapa dilarang? Undang-Undang nomor 9 tahun 98 menjamin ya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan untuk berkumpul. Tidak dibatasi, tidak boleh dibatasi. Bahkan apabila ada pihak-pihak yang mencoba untuk membatasi, menghalang-halangi orang menyatakan pendapat dan berkumpul, justru dia dipidana. Justru dipidana. Termasuk aparatnya yang menghalang-halangi itu dipidana. Ya. Nah, karena itu kami berharap tidak ada tuduhan yang macam-macam, karena ini justru sekali lagi untuk mempersatukan dan mendoakan negeri ini agar selamat dari bala, dari segala macam kekuatan-kekuatan jahat yang mencoba memecah belah, ya, melalui aktor-aktornya saja. Ya, kami sudah tahu bahwa aktor-aktor itu digunakan memang untuk memprovokasi, memecah belah. Mereka yang selama ini mengendalikan Indonesia bersembunyi di balik layar. Kita sudah tahu itu. Kita sudah tahu itu. Tapi Anda, kami ingatkan, jangan coba-coba untuk memecah belah bangsa ini, memecah belah umat yang ada di Indonesia. Ini yang mau kami sampaikan, ya. Saya kira dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ketua Dewan Pembina, Habib Rizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang telah memenuhi undangan kami. Jazakumullahu khairal jazaa. Di sini saya hanya ingin menegaskan kesepakatan seluruh komponen yang ada di Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, karena Ahok tidak ditahan sampai saat ini, maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Dan karena saat itu kita akan melaksanakan sholat Jumat di sepanjang Sudirman Tamrin dari Semanggi sampai Istana dengan posisi imam dan khatib di Bundaran HI, maka kami sebut juga gerakan aksi bela Islam 3 ini, yaitu merupakan aksi pada Jumat Kubro dan juga Maulid Akbar, sebab jatuh di awal daripada bulan Maulid. Kemudian bentuk aksinya adalah aksi ibadah gelar sajadah. Jadi bukan lagi sekedar aksi damai, tapi aksi super damai. Jadi siapapun yang ingin bergabung, ikut serta dalam aksi ini harus memiliki komitmen. Pertama, tetap menjaga kedamaian, dan yang kedua, tetap berjalan di dalam koridor konstitusi. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan bahwa bentuk agenda aksi yang akan kita gelar ini adalah istighatsah dan doa untuk keselamatan negeri. Jadi bentuk aksinya nanti kita akan ada agenda-agenda untuk membaca Al-Quranul Karim, kemudian berzikir, kemudian memperbanyak sholawat, karena ini merupakan aksi ibadah. Nah, tema utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah tegakkan hukum terhadap penista agama dan pelindungnya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, dan tolong ini disebarluaskan, dan kami mengundang seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, lintas madhab dan aliran, lintas budaya dan agama, lintas saudara suku maupun peradaban, untuk ikut mendukung daripada pelaksanaan aksi bela Islam 3 tersebut. Dan kita juga menyerukan kepada pemilik-pemilik gedung
yang berada di sepanjang Sudirman Tamrin untuk bisa juga memberikan dukungan bersahabat dengan masyarakat, karena ini merupakan aksi ibadah, ini merupakan aksi super damai, ini merupakan aksi untuk bersatu bagi keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihadiri 67 ormas, baik ormas Islam maupun ormas nasional. Saya beri kesempatan kalau ingin bertanya. Dari ya. Assalamualaikum, saya Bambang dari Rakyat Merdeka. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, pada aksi damai lanjutan nanti akan ada beberapa orang yang akan hadir, apakah akan seperti kemarin. Yang kedua, Kapolri kan menyatakan sudah melarang. Kapolri menyatakan aksi lanjutan itu dilarang, apa ada politiknya lah ya. Konstitusional. Apakah benar itu? Khawatirannya kayaknya pemerintah aksi lanjutan ini untuk menggulingkan presiden atau melengsarkan atau kudeta. Apakah akan mengarah ke sana atau tidak? Yang terakhir lagi, minta tanggapannya terhadap omongan Ahok yang menyatakan aksi kemarin itu dibayar 500.000 itu gimana? Kalau emang ada bayaran itu gimana? Terima kasih. Jumlah peserta aksi sangat tergantung pada kepuasan publik, khususnya dalam rasa keadilan mereka. Semakin tersakiti, maka akan semakin banyak. Tapi semakin adil, insya Allah semakin lebih baik kondisinya. Baik, saya mau jawab pertama mengenai larangan. Sebagaimana saya katakan tadi, Indonesia ini negara hukum. Karena negara hukum itu, maka termasuk penyelenggara negara itu harus tunduk kepada hukum. Ya, hukumnya apa? Di konstitusi kita, hak menyatakan pendapat, hak berkumpul itu masuk dalam konstitusi pasal 28 ya, tentang hak asasi manusia. Tidak boleh ada aparat negara yang melanggar konstitusi. Itu satu. Nah, mengenai bahwa aksi ini katanya aksi politik, ya memang mekanisme itu memang mekanisme politik. Tapi kalau ini dikatakan ini kudeta, saya mau katakan dulu definisi kudeta. Definisi kudeta itu adalah militer bersenjata yang melakukan kudeta. Ya, justru kalau kita lihat, ya tidak ada satupun kekuatan bersenjata. Ya, kudeta itu kan dilakukan justru oleh orang pemerintah sendiri sebetulnya. Mengkudeta, mengambil alih kekuasaan. Jadi pemerintah pecah, diambil alih oleh kekuatan yang satunya lagi. Nah, itu kudeta. Kita ini rakyat, umat, ya ingin menuntut supaya Indonesia ini hukumnya tegak lurus. Ya, tidak ada motif-motif seperti itu. Ya, jadi kalau mereka ketakutan, berarti mereka sendiri yang merasa bahwa mereka bersalah sebetulnya, melanggar konstitusi dan melanggar hukum. Ya. Jadi saya kira itu yang perlu saya jelaskan mengenai larangan. Jadi tidak boleh ada larangan, karena konstitusi dan undang-undang menjamin kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan menyatakan pendapat. Yang kedua mengenai tuduhan dibayar, tadi sudah saya akan jawab sebetulnya. Ya, kalau dituduh oleh Ahok satu orang 500.000, yang kemarin itu kita ambil yang minim lah 1 juta. 1 juta kali 500.000, 500 miliar. Ya, sponsor itu saya kira sudah biaya untuk ini itu, biaya untuk kampanye pilpres itu. Ngapain kita membiayai demo kalau itu bisa untuk membiayai kampanye pilpres? Ya, itu satu. Yang kedua, saya kira sumber yang dinyatakan oleh Ahok itu sumber yang tidak tepat, dan saya mau juga menyatakan, ya saya mau klarifikasi, di majalah Tempo itu menyatakan bagi-bagi uang di Jumat siang. Coba yang Tempo majalah, saya kira Anda perlu, ya saya sebut nih, tunjuk ada wartawan majalah Tempo nggak? Majalah. Kalau yang online-nya enggak ya, tapi yang majalah Temponya menyatakan bagi-bagi uang di Jumat siang. Kapan bagi-bagi uang di Jumat siang?
itu Sabtu bro, hari Sabtu bukan Jumat. Ya, dari situ saja sudah tidak akurat, keliru. Ya, dan bukan 200.000, keliru lagi. Jadi majalah Tempo ini saya kira bermasalah juga ini. Ya, membuat isu, membuat tidak akurat, berita yang tidak akurat. Sebetulnya kalau dari segi kode etik juga melanggar itu. Ya. Jadi saya mau bantah, tidak ada yang mensponsori. Anda perlu tahu di rekening GNPR yang kita buka secara resmi, terbuka untuk umum, ya, itu sekarang kalau di print out, yang transfer ke rekening itu, lembaran untuk memprint out itu saja sudah 7.000 lembar. Itu yang mentransfer itu, karena di print sama siapa yang ini 7.000 lembar, ya. Kalau satu halaman itu memuat beberapa rekening yang catatan transferan, katakanlah misalnya 25, ya, 25 kali 7.000, jadi berapa banyak orang yang menyumbang? Jadi tidak ada satu kelompok pun yang mengendalikan ini, ya. Ini yang saya mau clearkan ini, ya. Jadi supaya teman-teman paham betul. Saya kira ini ada tambahan yang bagus, mungkin karena bisa dikasih kesempatan nanti oleh Ustaz Lutfi soal ancaman dari Amnesty International. Ya, tapi selama ini ada ancaman Amnesty Internasional yang meminta mencabut undang-undang tentang penodaan atau penistaan agama. Oke, ini saya tujukan kepada Reverend Jamin ya, dari the head of Southeast Asia International Amnesty International. Saya di era Soeharto itu dilindungi Amnesty International, dan setahu saya bekerjanya nggak seburuk ini. Ini data-data yang diberikan ini hanya menuduh diskriminasi, lalu memojokkan satu kelompok FPI, padahal ini gerakan dari umat Islam, bahkan tidak hanya Islam, di seluruh negeri. Jadi saya minta kepada saudara Reverend Jemain, as the head of Amnesty International Southeast Asia, kami tidak berhak menolak adanya intervensi, bukan intervensi, atau pemantauan dari organisasi-organisasi hak asasi manusia. Tapi lakukan dengan benar. Bangsa kami ini sudah 72 tahun berdiri dan mengerti betul tentang arti toleransi. Yang diperjuangkan sekarang ini justru toleransi. Dan saya menganjurkan kepada Amnesty International, tugas kalian justru memeriksa apa yang terjadi pada saat akhir aksi damai 4 November. Di situ terjadi pembantaian, itu pun tidak digubris. Jadi saya minta kepada semua lembaga hak asasi manusia di dunia, kalau kalian betul-betul punya tekad tentang hak asasi manusia ditegakkan di Indonesia, mari lihat kami dengan komprehensif dan dengan tulus. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sudah jelas semua? Ada pertanyaan lagi? 5, 4, oke, dari tujuan. Ada yang melaporkan? Ya, Iwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki dari TV One. Pada Habib Rizik, apakah sampai detik ini sudah ada perbincangan ataupun dari informasi dari istana untuk mengajak Anda bertemu face to face sama Presiden Jokowi? Kedua, masih terkait dengan pertanyaan pertama, apakah aksi damai ketiga ini banyak sedikitnya juga pengaruh dari tidak adanya inisiatif Presiden ataupun selama ini belum terlihat untuk bertemu dengan FPI terutama. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk jawaban dari saya, sampai saat ini tidak ada satu kontak pun dari pihak manapun yang Presiden mau mengajak untuk bertemu atau berdialog. Itu yang pertama. Adapun pertanyaan-pertanyaan berikutnya tentang sikap Presiden kenapa demikian, silakan tujuan tanyakan langsung ke Bapak Presiden. Nah, itu bukan otoritas saya untuk menjawab. Tapi baiklah ya ikhwan, singkat saja kita sampaikan, sebetulnya aksi bela Islam 4/11 yang lalu itu merupakan peluang emas bagi Bapak Presiden untuk berdialog dengan para habaib, para ulama, bahkan tokoh-tokoh nasionalis yang datang dari berbagai daerah dengan niat tulus dan ikhlas mau berdialog dengan Presiden tentang isu-isu yang memang sangat prinsip.
tentang toleransi, tentang NKRI, kemudian tentang penegakan hukum. Tapi dengan sangat menyesal sekali sikap Presiden ketika itu justru meninggalkan para ulama dan para tokoh nasional, ditambah lagi bahkan membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan represif, yaitu terhadap peserta aksi yang kami kategorikan sebagai pembantaian massal. Dan ini bukan kalimat hiperbola. Ini bukan kami berlebih-lebihan mengatakan itu sebagai pembantaian massal. Karena dalam kondisi umat Islam turun dengan jumlah jutaan orang, kemudian mereka berdesak-desakan. Dari siang sampai malam mereka banyak yang belum makan, belum minum, ditambah lagi mereka lelah, dan ditambah lagi mereka kekurangan oksigen. Kenapa kekurangan oksigen? Karena semakin malam jutaan manusia tadi harus berebut dengan taman kota Monas, yaitu berebut oksigen. Dalam kondisi semacam itu, kemudian dihujani, dibombardir, yaitu dengan gas air mata, dengan peluru karet, dipentungi dengan pentungan, ditubruk dengan kendaraan, dilindesi mereka. Ini bukan pembubaran demo, tapi ini merupakan pembantaian umat Islam. Nah, karena itu kami dari GNPF, yaitu menerima masukan dari semua ulama, semua tokoh, baik tokoh agamis maupun nasionalis, kami sangat tersinggung, kami sangat kecewa, dan kami tidak bisa menerima penistaan ulama, penistaan terhadap ulama yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Tapi sungguh pun begitu, kami tetap tidak keluar daripada koridor konstitusi. Kami tetap bertahan pada tema utama kami, yaitu tegakkan hukum terhadap penista agama. Nah, kalau ternyata di sana ada pelindung bagi penista agama, maka para pelindungnya juga harus ditegakkan hukum terhadapnya. Nah, inilah yang ingin kami coba tunjukkan, bahwa ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan ajaran dendam-mendendam, tapi ajaran untuk mendorong kita semua agar menegakkan hukum. Nah, itu saja, dan itu semua sudah kita laporkan ke DPR RI, dan kita sudah minta kepada DPR RI yang kemarin lengkap menerima kita, dari ketua DPR dan 4 wakil ketuanya. Kemudian ada juga kelengkapan DPR, ada sekretaris jenderalnya juga mencatat semua, merekam laporan kita. Kita minta untuk dibentuk pansus, dan untuk DPR RI menggunakan hak konstitusinya, mulai dari interpelasi, angket, dan seterusnya. Nah, jadi kenapa itu kami lakukan? Karena pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini sangat serius. Ini penistaan terhadap ulama, bukan persoalan main-main. Jadi sampai ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, begitu juga ustadz-ustadz yang lain terluka, masuk ke rumah sakit, dirawat, termasuk yaitu ustadz Muhammad Jibril. Kemudian lagi ada yang meninggal dunia, ada yang patah tulang, ada juga yang matanya kehilangan penglihatan sampai menjalani 3 kali operasi di RSCM. Ini persoalan serius. Maka itu kami katakan ini pembantaian massal yang alhamdulillah, yaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya umat Islam diselamatkan malam itu. Mereka tidak menjadi korban. Itu kalau nggak ada pertolongan Allah mungkin ratusan bahkan ribuan yang mati. Kita bisa bayangkan orang dalam kondisi berdesak-desakan, jutaan orang lapar, haus, lelah, kekurangan oksigen. Jangankan dihujani dengan peluru karet ataupun juga gas air mata, andai kata dilempar petasan cabai rawit saja, itu bisa menyebabkan kepanikan dan bisa menyebabkan orang saling bertubrukan dan saling yaitu menginjak satu sama lainnya. Sebagaimana kita pengalaman bagaimana tragedi Mina pada saat pelaksanaan haji. Sudah, hanya gara-gara lampu yang mati, mereka bertubrukan, ribuan orang jadi korban mati, bertabrakan di dalam berdesak-desakan tersebut. Jadi sekali lagi kita katakan, ini tidak lain dan tidak bukan adalah satu peristiwa yang harus didalami oleh DPR RI, dan ini tidak boleh dibiarkan. Karena kalau tindakan semacam ini dibiarkan, besok bisa terulang lagi. Apalagi ini menyangkut orang nomor 1 di negeri ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Dari mana? Jangan dari pers. Dari pers saja. Khusus dari pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari Harian Amanah Jakarta. Izin bertanya Ustaz, kalaulah sekiranya kita berbicara kemungkinan yang terburuk ketika di pra-peradilan nanti ternyata Ahok memenangkan, itu apa langkah umat, apa langkah GNPF?
Itu saja Ustaz, terima kasih. Sepanjang yang kami ketahui sudah ada pernyataan terbuka, baik dari tersangka maupun dari penasihat hukum tersangkanya, bahwa mereka tidak akan pra peradilan. Jadi tidak bisa saya jawab soal bagaimana kalau pra peradilannya, karena dia sudah menyatakan tidak pra peradilan, jadi nggak perlu dijawab. Baik, terima kasih kawan-kawan media dan para tokoh yang hadir di sini. Dengan demikian kita tutup siaran pers hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah sekalian, atas permintaan Habibana mohon ditutup dengan doa mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Amin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Amin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika salam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul. Sallu 'alan nabi. Yang memerlukan keterangan tertulis, pes saja ya. Yang di belakang itu ada yang belum diperbaiki, ini yang sudah saya perbaiki yang ini. Jadi jangan rebutan, nggak robek. Yang pes aja pes, yang ormas jangan ya. Yang ormas jangan ya. Yang ormas jangan ya. Jangan. Kita ulama yang perempuan. Bijar. Dikit. Orang belum fotokopi. Ya, robek. Di luar nggak ada, ini saya udah dapet. Oh ya udah. Mending saya nggak tahu. Ribut malah. Salah nih soalnya. Abang yang salah yang mana bang? ABC itu bukan BBC, ABC. Iya, nanti marah orang BBC. Nanti orang BBC marah, ya? BBC.com, news.com. Bang. Iya Pak. Pak Munarman, boleh tanya dulu satu. Ya. Doain. Pak, mau dari mana, Mbak? Saya dari KBR, Pak. KBR Iya, kantor berita Raditya. Iya. Bagaimana? Waktu itu kan 4 November itu sempat ada rusuh di terakhir-terakhir. Ini bagaimana untuk mengantisipasi supaya 2 Desember nanti hal yang sama tidak terulang lagi? Apa yang akan dilakukan? Ya, pertama yang melakukan itu adalah di luar peserta demo. Iya. Ya. Nah, karena itu nanti untuk yang di luar peserta demo kita akan antisipasi dengan pengamanan internal kita supaya yang bukan peserta tidak bisa masuk. Gitu. Selain tentu saja kita harus berdoa ya, mudah-mudahan nggak rusuh ya. Pak Munarman, saya dari Raptor Indonesia, Santi, kan ada kekhawatiran dalam aksi kemarin akan ditunggangi oleh
beberapa kelompok lain, bahkan termasuk juga ada kekhawatiran ditunggangi oleh kelompok radikal, mohon maaf maksudnya kelompok teroris begitu. Sempat terjadi kekhawatiran. Bagaimana menjaga untuk memastikan bahwa ini tetap pada agendanya sesuai dengan tuntutan awal untuk misalnya memenjarakan Pak Ahok? Itu bisa kita buktikan dari aksi tanggal 4 kan sudah kita buktikan. Tidak ada kan kegiatan terorisme, karena memang nggak ada teroris di Indonesia itu. Ya, kalau ada teroris mungkin orang-orang yang dianggap menghina agama itu pasti akan dihajar. Ya. Nah, itu bukti konkret bahwa tidak ada penunggangan itu. Ya, jadi ini labeling oleh para pihak yang memang sengaja. Kalau dalam ilmu komunikasi itu disebutnya dengan black propaganda. Ya, jadi ini upaya-upaya mendiskreditkan, ya, upaya umat Islam yang dilakukan dengan baik, dilakukan dengan cara apa? Mendiskreditkannya adalah dengan membuat stigma-stigma buruk. Bahkan belum kejadian pun sudah dituduh-tuduh. Jadi itu biasa, itu disebutnya perang opini lah itu ya. Dan kita sudah buktikan, sekali lagi saya mau katakan, tanggal 4 kemarin tidak ada yang dilakukan oleh peserta aksi maupun oleh penunggangan itu. Pak, apa pertimbangannya? Ini tanggal 2 Desember yang dipilih dan bukan jadi tanggal 25. Tanggal 25 kita tidak larang, kalau ada yang mau aksi silakan saja. Ya, itu ada kelompok lain yang menggagas ya silakan saja. Nggak kita larang. Tidak harus tanggal 2 apa, Bang? Pertimbangan tanggal 2 apa, Bang? Pertimbangan tanggal 2? Iya. Ya, kita pilih aja, kita rembukan kita, ya. Segi kesiapan teknis begitu aja, ya. Itu soal teknis aja, soal kesiapan teknis kita aja. Apakah artinya sampai tanggal 2 ini harus ada sikap dari tegas dari Polri bahwa harus ditahan gitu, Bang? Apa gimana? Ya sebetulnya hari ini kan Jumat tanggal 18 ini kan sebetulnya kan itu janji penuntasannya. Penuntasan itu artinya hukum ditegakkan dengan benar. Ternyata sampai hari ini kan tidak. Nah, karena itu kita ambil kesimpulan harus segera didorong agar penegakan hukum dilakukan secara berkeadilan. Harus dilakukan equality before the law, persamaan di muka hukum, sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa seluruh tersangka kasus 156A itu otomatis biasanya selama ini pasti ditahan. Kita lihat misalnya yang Gavatar kemarin yang di Kalimantan kan heboh tuh, kan langsung ditahan ke pengurus-pengurus Gavatar, ketua-ketuanya kan, tanpa perlu ada pembuktian sibuk sana sini, ternyata diproses. Berarti artinya sampai tanggal 2 Desember ini harus ada penahanan lah gitu, kalau tidak akan ada aksi gitu. Ya harusnya ditahan, harusnya tanpa perlu ada aksi pun seharusnya ditahan. Kalau sudah ditahan sebelum tanggal 2, apakah masih ada aksi? Ya kita lihat ditahan atau enggak. Kan belum kejadian. Saya hanya akan berkomentar terhadap yang sudah kejadian. Kalau yang belum kejadian, bagaimana saya menganalisis? Itu analisis namanya. Ada berapa organisasi kemasyarakatan yang akan ikut bergabung di 2 Desember nanti? Hari ini saja yang datang sudah 67. Pokoknya lebih banyak dari kemarin gitu aja langsung kali. Lebih banyak. Bilangnya lebih banyak dari kemarin bilang. Semua disebut saya bisa bilang disebut bergabung di naungan GNPF MUI. Kenapa? 67 itu di bawah GNPF MUI. Kita tidak membawa, kita mengkoordinasi. Jadi satu nama di. Bang, pernyataan lo apakah akan dibawa ke ranah hukum lagi? Sudah ada yang melaporkan ya? Sudah ada yang melaporkan itu. Bang. Bang. Saya pakai. Bang, sekarang dia panglima yang masalah ya kan. Instagram. Kamu ajak ini maksudnya segala lain. Tanya sedang kamu motivasinya Nabi juga. Oke, halo, selamat siang membaca Facebook Raptor Indonesia. Saya reporter Raptor Indonesia Santi Dewi yang saat ini berada di AQL Center area Tebet, Jakarta Selatan. Yang barusan kalian saksikan adalah sesi saya melakukan doorstop dengan Panglima lapangan dari kelompok Front Pembela Islam yang termasuk juga dalam gabungan GNPF MUI. Tadi kalau kalian saksikan poin per poin jumpa pers yang disampaikan oleh GNPF MUI terkait dengan penetapan status tersangka bagi gubernur nonaktif Basuki
sebagai tersangka, mengingat berdasarkan kasus sebelumnya yang tersangkut pasal 156A dan Undang-Undang ITE, itu semua yang ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan. Jadi kalau nanti belum ada sikap yang lebih tegas dari pihak kepolisian, maka kelompok ini akan kembali turun ke jalan pada tanggal 2 Desember mendatang. Itu dulu yang saya sampaikan, pembaca Facebook Rapor Indonesia. Saya akan mengupdate kembali mengenai berita ini, karena setelah ini saya akan menghadiri sebuah dialog yang juga salah satunya dihadiri oleh pihak FPI, tapi kali ini bersama dengan Mabes Polri dan ahli serta anggota Komisi 3 DPR di area Cikini, Jakarta Pusat. Jadi saya akan kembali ketemu dengan kalian pada sekitar pukul jam 1 siang nanti. Untuk sementara ikuti terus pemberitaannya di situs www.raptor.com/Indonesia atau follow akun Twitter kami di @raptorid atau mention di akun Twitter saya @santidewi888 untuk mengetahui pemberitaan ini lebih lanjut. Selamat siang, dan buat kalian umat muslim jangan lupa salat Jumat ya. Bye-bye.